الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita sedang pelajari bab yang berjudul Al-Usul Thalathah. Kita sedang pelajari bab yang berjudul Al-Usul Ats-Thalathah, alias tiga landasan utama. Tiga landasan utama. Dan kita sudah bahas sebagiannya, bahwa yang dimaksud dengan tiga landasan utama di sini ialah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, dan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ini yang kita maksud pada bahasan ini ya, dengan tiga landasan utama. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga hal ini itulah yang akan kelak menjadi pertanyaan di mana? Di alam kubur, ya, di alam barzakh, di mana setiap orang di alam barzakh akan ditanya tentang tiga landasan utama ini. Ditanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu. Dan pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai mempelajari landasan utama yang pertama, yaitu mengenal Allah. Pada bulan lalu sudah selesai ya. Kita mempelajari al-aslul awwal, landasan utama yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Baik, sedikit kita mengulas pada bagian ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita sudah sampaikan ada 3 poin. Ada tiga poin ya, pengenalan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, kita harus kenal bahwa Allah merupakan satu-satunya apa?
Rabb seluruh makhluk. Ini yang pertama nih. Kita mesti kenal bahwa Allah merupakan satu-satunya Rabb seluruh makhluk. Poin yang kedua, kita juga mesti kenal bahwa Allah juga merupakan satu-satunya apa? Sesembahan yang benar. Nah, ini poin yang kedua. Kita mesti kenal bahwa Allah merupakan satu-satunya ilah, sesembahan yang benar. Lalu poin yang ketiga yang juga sudah kita sampaikan, bahwa kita bisa mengetahui dan mengenal Allah sebagai Rabb kita itu melalui apa? Melalui tanda-tanda kekuasaannya dan juga melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Itu kan selama masih hidup di dunia kita tidak pernah melihat Allah, juga tidak pernah mendengar langsung kalamnya. Oleh sebab itu, yang kita bisa tempuh untuk bisa mengetahui dan mengenal Allah hanya melalui jalan tadi. Melalui apa tadi? Tanda-tanda kekuasaannya, ayat ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga makhluk-makhluk ciptaannya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama tentang landasan utama yang kesatu, yaitu ma'rifatullah alias mengenal Allah. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita ke al-aslu tsani, landasan utama yang kedua. Landasan utama yang kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Baik, artinya Islam yang merupakan agama yang kita anut hingga detik ini mesti dikenali ya, mesti apa? Dikenali. Jangan sampai seseorang selama ini menganut agama Islam tapi tidak kenal dengan hakikat agamanya sendiri. Itu. Ini penting untuk dikenali karena hal ini ya juga akan menjadi pertanyaan di alam kubur ya. Seseorang akan ditanya, apa agamamu? Kalau cuma sekedar kalau sewaktu di dunia cuma sekedar ikut-ikutan tanpa mengilmui, tanpa betul-betul memahami hakikat agama Islam yang dia anut, maka dikhawatirkan nanti di alam kubur tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh sebab itu, agar kelak di alam kubur Allah Ta'ala berikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka sekarang mumpung masih hidup di dunia, kita kenali lagi, kita pelajari lagi tentang hakikat agama Islam yang kita anut ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bahasan ini, landasan utama yang kedua, kita akan sampaikan ada sekitar 4 poin. Ada sekitar 4 poin yang dengannya kita mengenali hakikat agama Islam yang kita anut. Poin yang pertama. Poin yang pertama ialah Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah terima. Islam
merupakan satu-satunya agama yang Allah terima. Saya ulang sekali lagi. Nomor satu, Islam merupakan satu-satunya apa? Agama yang Allah terima. Ini merupakan bagian penting dari bentuk pengenalan kita terhadap agama Islam yang kita anut, yang dengannya kita berharap ya bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ya. Yang pertama apa tadi? Kita mesti kenal ya. Kita mesti paham bahwa cuma Islam satu-satunya agama yang Allah terima. Ini ya. Artinya di kehidupan dunia ini ada beragam agama, betul? Di kehidupan dunia ini ada beragam agama. Ada banyak agama, al-adyan, agama-agama. Dan ternyata dari sekian banyak agama yang ada di muka bumi tersebut, ya, cuma satu yang akan Allah terima. Apa itu? Islam. Ini prinsip pokok akidah yang tidak menerima tawar lagi, ya, yang tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa apa? Ditawar lagi. Ini paten, ini kokoh. Keyakinan tegas menyatakan bahwa satu-satunya agama yang Allah terima hanyalah apa? Islam. Itu. Ini harus mengakar kuat dalam diri kita. Ya, harus mendarah daging. Demikian. Yang dengannya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Oleh sebab itu, seseorang, ya, kalau ada seseorang sewaktu hidup di dunia mengakunya beragama Islam, tapi masih juga membenarkan agama-agama selain Islam, maka jangan harap orang seperti ini akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, ya. Karena ketika kita memilih untuk menganut agama Islam, ada konsekuensi. Kita dituntut untuk menyatakan bahwa selain agama Islam berarti batil, ya. Selain agama Islam berarti apa? Batil. Demikian. Baik. Dan di antara dalil yang mendasari hal ini ada banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat 85. Surat Ali Imran ayat 85. Ya. Ali Imran ayat 85. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lihat ini Ali Imran ayat 85. Bisa dilihat ayatnya. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima dari orang itu, dan dia kelak di akhirat akan termasuk apa? Minal khasirin, orang-orang yang merugi. Ini nas Al-Quran, ini firman Allah, bukan sekedar fatwa ulama. Ini firman Allah, Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, tegas menyatakan barang siapa yang coba-coba mencari selain agama Islam untuk dia anut, falan yuqbala minhu, sampai kapanpun agama tersebut tidak akan diterima darinya. Tuh, ini. Dan kalau nanti pulang menghadap Allah di akhirat,
kemudian agama yang dianut tidak diterima, maka dia akan termasuk apa tadi? Orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu baik, jelas sekali ayat ini ya. Oleh sebab itu ya, akidah yang kita anut ini ya tidak membenarkan akidah pluralisme agama yang mengatakan dan menyatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama direstui Tuhan, semua agama akan mengantarkan penganutnya ke surga. Ini merupakan keyakinan batil, ini kekufuran ya. Justru kita katakan ya, kita katakan agama yang benar, agama yang direstui oleh Rabbul Alamin. Saya ulang, justru kita katakan agama yang benar, agama yang direstui oleh pencipta langit dan bumi, agama yang akan bisa mengantarkan penganutnya ke surga, itu cuma agama apa? Islam. Ini sudah final. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dan justru kita sampaikan tegas ya, seluruh agama selain Islam itu agama batil, tidak direstui pencipta langit dan bumi, dan tidak akan pernah bisa mengantarkan penganutnya ke surga. Yang ada hanya akan mengantarkan penganutnya kemana? Ke neraka, kekal abadi selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Poin yang kedua yang menjadi bagian dari pengenalan kita terhadap agama Islam adalah ya, tentang pengertian agama Islam, tentang pengertian agama Islam. Artinya pada poin ini kita mesti kenal ya dengan pengertian agama Islam. Kita mesti kenal tentang pengertian agama Islam, agama yang kita anut, agama yang tadi kita katakan satu-satunya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin kedua ini kita mesti kenali, pahami ya, pengertian hakikat agama Islam. Dan para ulama mendefinisikan agama Islam dengan perkataan mereka, al-Islam huwal istislamu lillahi bit tauhid ya, wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Saya ulang, ini kata para ulama ini, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa hakikat agama Islam mencakup 3 unsur. Unsur yang pertama, al-istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri ya, berpasrah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Ini unsur yang pertama ya.
Ini unsur yang pertama. Ya, Islam itu adalah berserah diri, berpasrah diri kepada siapa? Kepada Allah. Caranya dengan apa? Bitauhid. Dengan cara bertauhid. Unsur yang kedua tadi apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Unsur yang kedua ialah tunduk manut kepada Allah dengan menaatinya. Ya, tunduk manut kepada Allah dengan menaatinya. Unsur yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Unsur yang ketiga ialah apa? Berlepas diri dari segala kesyirikan dan orang-orangnya. Berlepas diri dari segala kesyirikan dan apa? Orang-orangnya. Ini. Inilah 3 unsur, ya, pengertian hakikat agama Islam yang mesti kita kenali betul, yang mesti kita perhatikan, ya, agar keislaman kita ini bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar identitas, tapi lebih dari itu, ya, kita resapi, kita hayati pengertian hakikat agama Islam yang kita anut tadi. 3 tadi, ya. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Yang kedua, tunduk manut kepada Allah dengan cara apa? Taat. Itu. Yang ketiga apa? Berlepas diri dari seluruh ajaran kesyirikan, berikut para penganutnya. Itu. Ini dia hakikat agama Islam. Agama yang menjadi satu-satunya agama yang Allah terima. Ya. Baik. Nah, kita sedikit bicara tentang 3 hal tadi, 3 unsur tadi. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Nah, ini mesti disadari nih. Ini mesti disadari. Mesti diperhatikan. Nama agamanya Islam. Orangnya disebut dengan Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, pasrah diri kepada siapa? Allah Ta'ala. Ya, karena dia sadar diri, dia tahu diri bahwa dia ini cuma makhluk. Dia ini cuma hamba. Oleh sebab itu dia diwajibkan untuk berserah diri kepada Allah semata. Bagaimana cara berserah dirinya tadi? Bitauhid. Dengan apa? Bertauhid. Artinya mesti dia persembahkan segala bentuk peribadahannya, lahir maupun batin, hanya kepada siapa? Allah saja. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Ya, segala bentuk ibadahnya lahir maupun batin hanya dia persembahkan kepada siapa? Allah saja. Demikian. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua tadi, tunduk manut kepada siapa? Allah. Bitta'ah. Bagaimana caranya? Dengan taat kepadanya. Ini. Ya. Inilah hakikat agama Islam yang seorang muslim diajarkan. Dia dituntut untuk menjadi hamba yang muslim, berserah diri. Dan di antara cakupan bentuk berserah diri ini mesti ada al-inqiyad, ya, mesti ada kesadaran untuk tunduk manut. Itu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ini yang menjadi identitas seorang muslim. Dia itu hamba yang tunduk manut. Adapun kalau bebal, apa bebal? Apa bebal? Bebal, pembangkang, ya.
tidak mau tunduk manut kepada penciptanya, tidak mau tunduk manut kepada ilahnya. Ya, ini jauh dari identitas muslim, jauh dari hakikat agama Islam yang sebenarnya. Ya, dia dituntut untuk inqiyad. Apa tadi? Tunduk manut, ya, kepada Allah dengan cara menaatinya. Ini berarti, ya, segala petunjuk, hukum dan syariat Allah yang telah tertuang baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, seorang muslim dituntut untuk punya inqiyad. Apa dari inqiyad? Tunduk manut. Itu, ya, demikian dengan cara menaati Allah. Tadi unsur yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Berikut apa? Orang-orangnya, para penganutnya. Itu. Dan ini yang sudah kita bahas panjang lebar, ya, pada bab sebelumnya tentang al-wala wal bara, ya, bahwa kita yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kita dituntut untuk punya akidah al-wala wal bara. Ya, al-wala, loyalitas. Loyalitas yang hanya kita berikan kepada tauhid dan para penganutnya. Ya, perhatikan. Loyalitas kita. Loyalitas kita hanya kita berikan kepada tauhid dan orang-orangnya. Sebaliknya al-bara, berlepas diri. Berlepas diri ini, al-bara ini mesti kita berikan kepada syirik dan apa? Orang-orangnya. Ya. Artinya loyalitas kita hanya untuk tauhid dan orang-orangnya, dan kita berlepas diri dari apa? Syirik dan orang-orangnya. Demikian. Ya. Harus ada sikap berlepas diri, menolak, mengingkari, tidak setuju dengan segala bentuk kesyirikan. Ya, berikut orang-orangnya. Demikian. Oleh sebab itu tidak benar, ya, kalau ada seseorang yang mengaku muslim kemudian apa? Masih membenarkan, masih menyetujui, bahkan malah mendukung berbagai bentuk kesyirikan. Ini nggak benar, ini menyalahi, ya, hakikat agama Islam. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Poin yang ketiga. Ini poin yang ketiga. Di antara cakupan, ya, pengenalan kita kepada agama Islam. Bismillah. Poin yang ketiga, ya, di antara cakupan pengenalan kita kepada agama Islam, yaitu mengenali, ya, bahwa tingkatan agama ada 3. Mengenali bahwa tingkatan agama ada 3. Ini yang disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Artinya bahwa dalam agama Islam ini ada 3 martabah, ada 3 tingkatan. Dan 3 tingkatan yang dimaksud, pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ini, ya, ini yang dimaksud dengan maratibuddin ats-tsalatsah. Maratibuddin ats-tsalatsah, 3 tingkatan agama. Yang pertama martabatul Islam. Ya, yang pertama martabatul Islam, tingkatan Islam. Di atasnya lagi ada martabatul iman, tingkatan apa? Iman.
Di atasnya lagi ada apa? Martabatul ihsan. Tingkatan apa? Ihsan. Baik. Nah, nanti kita akan sedikit bicara tentang 3 tingkatan agama tersebut. Di mana ketiga tingkatan agama ini itu ya disebutkan dan termaktub dalam hadis Jibril, ya. Hadis Jibril alaihissalam, ya. Hadis yang populer, ya. Hadis di mana malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi sosok manusia, sosok pria yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang apa? Duduk-duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana singkatnya dalam hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan 4 pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana malaikat Jibril alaihissalam menanyakan 4 hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu tujuannya apa? Untuk mengajarkan agama kepada para sahabat yang hadir. Nah, itu. Ya. Nah, 4 pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa itu Islam? Yang kedua, apa itu iman? Yang ketiga apa? Apa itu ihsan? Dan yang keempat, beliau ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ayo. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat, beliau menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya, alias baik yang ditanya ataupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Itu ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, ternyata mereka berdua tidak tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Itu jelas ya. Demikian. Kalau mereka berdua saja tidak tahu, apalagi makhluk lainnya yang derajatnya di bawah mereka. Itu. Nah, kemudian malaikat Jibril alaihissalam beralih, ya. Ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, dijawab tidak tahu. Lalu malaikat Jibril alaihissalam beralih kepada bentuk pertanyaan lain. Ditanya tentang apa? Tanda-tandanya. Itu. Ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Nah, ini penting untuk kita pelajari, karena ini menjadi bagian dari pengenalan kita terhadap agama Islam, yang dengannya kita akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kita mesti kenal itu, bahwa agama Islam yang kita anut itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan apa? Iman, dan ada tingkatan ihsan. Nah, itu. Semuanya mesti dikenali, dipelajari, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Singkatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang agama Islam, beliau jawab apa? Beliau jawab dengan menyebut rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa?
Ada 5. Ada berapa? Ada 5 ini. Jadi ketika ditanya tentang Islam, beliau jawab dengan menyebut 5 rukun Islam. Ya, yang pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya siapa? Allah saja. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan siapa? Utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau mendirikan salat. Dan salat yang dimaksud adalah salat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Rukun yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau menunaikan zakat. Ya. Dan zakat yang dimaksud bukan hanya zakat fitri yang adanya cuma di penghujung Ramadan, tapi juga mencakup apa? Zakat mal, zakat harta. Dan ini justru yang menjadi lebih besar. Itu zakat mal, zakat harta. Ya. Ada zakat emas dan perak. Ya. Berikut ya, yang sehukum dengannya berupa uang, barang dagangan, ya, dan lain-lain. Ada zakat hewan ternak, unta, sapi, kambing, ya. Ada zakat ya. Ada zakat al-hubub wa thimar, ya, hasil pertanian, ya, dan lain-lain dibahas dalam fikih zakat. Itu rukun yang ketiga. Ya, rukun yang ketiga, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang keempat, ini udah keberapa nih? Salah ngitung. Yang keempat tadi ya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun yang kelima adalah berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini dia jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa? Islam. Ya. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan apa tadi? 5 rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima apa? Berhaji jika mampu, ya. Berhaji jika mampu ke sana. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, bagian itu menjadi dalil, ya, untuk tingkatan agama yang pertama, yaitu tingkatan apa tadi? Tingkatan Islam. Lanjut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau jawab dengan apa? Menyebutkan rukun-rukun iman. Ada berapa? Ada berapa? Ada 6, ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama kata beliau, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, para malaikatnya. Yang ketiga, wa kutubihi, kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, para rasulnya. Yang kelima apa? Wa tu'mina bil qadar. Yang kelima, wal yaumil akhir. Ya.
beriman kepada hari akhir. Yang keenam baru wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap adanya qadar, adanya takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Ini ya, ini tingkatan agama Islam ya, yang kedua yaitu tingkatan iman ya, tingkatan iman. Yang tadi tingkatan iman ini punya berapa rukun? Punya 6 ya, mesti dihafal nih wong ya, anak-anak kita pada hafal loh, anak-anak kita pada hafal ya. Nah ini rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan apa? Qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Ini baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kita mesti kenali ini dengan baik. Dikenali, diperhatikan, dan diamalkan tuntutan konsekuensinya. Ya. Tadi tingkatan Islam ada 5 rukun ya. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, kemudian apa? Haji bagi yang mampu. Tingkatan iman ada berapa rukun tadi? 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan apa tadi? Beriman kepada qadar atau takdir yang baiknya maupun yang buruk. Itu. Ini semua harus diperhatikan ini. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman apa? Kepada adanya qadar atau takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Demikian. Yang terakhir, ketika ditanya, ya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang terakhir ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, tentang ihsan, ya, tentang ihsan, beliau jawab apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini. Jadi ketika ditanya tentang Islam dijawab dengan 5 rukun Islam. Ketika ditanya tentang iman dijawab dengan 6 rukun iman. Dan ketika ditanya tentang ihsan dijawab dengan 1 rukun ihsan. Jadi kalau ditanya ihsan ada berapa rukunnya? Jawabnya apa? Ada 1. Ya. Ihsan itu rukunnya hanya ada berapa? 1. Ini dikenali ini ya. Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun, sedangkan ihsan ada berapa rukun? Ada 1 saja. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, beliau jawab apa tadi? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan engkau melihatnya. Lanjut kata beliau, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Lalu jika tidak bisa seolah-olah engkau melihatnya, maka sadarilah bahwa dia melihatmu. Itu. Ya, ini ihsan. Baik. Nah, dari jawaban tersebut para ulama kemudian membagi lagi ihsan menjadi 2 tingkatan. Ya, para ulama kemudian membagi lagi ihsan menjadi dua tingkatan. Ya. Yang pertama namanya ya martabatul musyahadah. Yang pertama namanya tingkatan al-musyahadah. Yang kedua namanya tingkatan al-muraqabah.
Ya. Tingkatan yang kedua apa? Al-muraqabah. Itu terambil dari jawaban Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya begini, ihsan kemudian dibagi menjadi dua tingkatan lagi. Dan tingkatan ihsan yang paling tinggi itu yang pertama tadi, al-musyahadah. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau apa? Melihatnya. Demikian. Nah, kalau ditanya apa maksudnya seakan-akan melihat Allah? Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan seakan-akan melihat Allah ya adalah menghadirkan hati. Ya. Menghadirkan hati dengan cara merenungi keagungan dan kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Yaitu seorang hamba tiap kali beribadah dan menyembah Allah, baik itu salat ataupun yang lainnya, ka'annaka tarah. Seolah-olah dia melihat apa? Melihat Allah. Apa tadi maksudnya seolah-olah melihat Allah? Dia menghadirkan apa? Hati. Dia menghadirkan hati dengan apa? Merenungi keagungan dan kebesaran Allah. Ketika ya baik ketika dia baca, baik ketika dia salat ataupun baca Al-Quran ataupun ibadah lainnya, dia posisikan, dia tempatkan dirinya ya seakan-akan sedang di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, ini martabat apa? Musyahadah ya, tingkatan ihsan yang paling tinggi ya. Ini nih. Baik, jadi bukan maksudnya seakan-akan melihat Allah kemudian apa? Berimajinasi, membayangkan Allah bagaimana, Allah begini, Allah begitu. Bukan ya, bukan. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa selama seorang hamba masih hidup di dunia, tidak akan pernah bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ini. Ini akidah Islam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa selama seorang hamba masih hidup di mana? Di dunia, tidak akan bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan seakan-akan. Nah, itu seolah-olah, tidak melihat sungguhan. Itu ya. Itu baik. Itu ihsan yang pertama, itu paling tinggi itu ya. Nah, yang kedua, tingkatan ihsan yang kedua, ini di bawahnya, yaitu tingkatan al-muraqabah. Apa al-muraqabah? Merasa diawasi. Ini merasa apa? Diawasi. Kan tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak. Itu. Maka sadarilah ya, ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Ini tingkatan ihsan yang minimal ya. Tingkatan ihsan yang minimal. Ketika seorang hamba tidak bisa atau belum bisa sampai pada tingkatan seakan-akan melihat Allah, karena masih minim ilmu tentang ma'rifatullah, masih minim ilmu tentang asma wa sifat, itu. Maka seorang hamba setidaknya bisa beralih kepada tingkatan ihsan yang kedua. Apa tadi? Muraqabah. Merasa apa? Diawasi. Sadar betul ya. Ini kita dari tadi duduk-duduk di sini kajian, bermajelis ilmu, Allah apa? Allah lihat. Itu. Ya. Ini disadari nih. Disadari. Selalu menghadirkan hati ya, bahwa kita selalu diawasi. Ini tingkatan ihsan. Ya. Dari tadi kita duduk kajian, ini kita diawasi oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi. Ada yang melek, ada yang merem. Hei. Ya. Itu. Ada yang seger, ada yang ngantuk ya. Ini Allah mengawasi ini. Ya, ihsan ya. Tingkatan muraqabah, merasa diawasi. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu ya. Nah, ini poin yang ketiga. Bagian dari pengenalan kita terhadap agama Islam. Kita kenali bahwa apa tadi? Ya, agama Islam memiliki 3 tingkatan. Ya. Yang pertama Islam, yang kedua apa? Iman, yang ketiga apa? Ihsan. Inilah tingkatan agama yang benar. Karena itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan tingkatan agama, saya ulang. Bukan seperti tingkatan agama yang dibuat-buat, yang dikarang-karang, yang diada-adakan oleh sebagian sekte dan aliran. Ya. Katanya ada tingkatan syariat. Apalagi? Hakikat. Ma'rifat. Ya, ini. Ya. Ini murni karang-karangan ini. Murni karang-karangan buatan sebagian orang, bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ada ya, mereka bikin apa? Tingkatannya, ada tingkatan syariat ya. Ya, kemudian tadi saya lupa apa urutan dulu, antara ma'rifat sama hakikat mana dulu? Pokoknya itulah. Ya. Yang ujung-ujungnya yang dikehendaki, yang diinginkan dari tingkatan-tingkatan buatan tersebut adalah kebatilan. Ya. Itu. Jadi kita ini nih, ya, dianggap masih tingkatan apa? Syariat katanya. Karena masih pada sholat. Ya. Ini kita ini kan masih pada sholat ya. Tadi barusan kita sholat subuh. Kalau masih sholat ini apa? Tingkatan apa? Syariat. Ini masih ecek-ecek ini. Ya. Saya, bapak, ibu semua ini kita ya masih dianggap tingkatan apa? Syariat. Ya. Karena masih sholat. Itu. Kalau udah nggak sholat, ini lebih tinggi. Error bin gendeng ya. Ini error bin gendeng. Nah, ada atau tidak yang seperti ini? Yang seperti ini ada atau tidak ini? Pemahaman begini? Ada ini. Ini bukan tidak ada, ini ada ini. Ya. Jadi ya, kita ini umumnya kaum muslimin ya, umat Islam ya, yang masih pada sholat ya, yang masih menjalankan syariat ya, masih puasa Ramadan dan lain-lain, dianggap ini masih tingkatan apa? Syariat, dan ini tingkatan yang paling rendah. Ajib, yang rajin sholat dibilang paling rendah. Ya, bahkan sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya masih sholat. Berarti hebat mereka daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, Nabi masih syariat katanya. Itu karena masih sholat. Ajib ini ya. Tapi kalau sudah tingkatan tadi tuh ma'rifat atau hakikat dan lain-lain, alias sudah jadi wali ya itu. Kalau sudah jadi wali ini sudah bebas dari syariat ya. Sudah tidak lagi wajib sholat. Sudah boleh dan halal ya mengerjakan larangan agama. Udah jadi wali ya. Itu kita katakan iya wali syaitan, bukan wali Allah ya. Kalau wali Allah harusnya dia tetap menjaga sholat. Kalau dia wali Allah harusnya dia tetap menjaga syariat. Demikian, seperti itu. Baik. Itu kebatilan ya. Itu kebatilan yang kita tidak akui. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir ya, poin keempat. Poin keempat nih udah jam 6 kurang. Poin keempat,
Poin keempat ini masih ada kaitan dengan poin yang ketiga. Tadi poin ketiga kan tentang tingkatan agama ya, ada 3 ya. Ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, poin keempat ini ada penjelasan lanjutan, yaitu tentang hubungan ya. Hubungan antara 3 istilah tadi ya. Hubungan antara 3 istilah tadi, yaitu istilah Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini kita akan pelajari di poin keempat ini, alaqah, hubungan antara ketiga istilah tadi. Baik istilah apa tadi? Islam, iman, dan ihsan. Perhatikan nih ya. Perhatikan, pahami, yang bisa mencatat, catat. Perhatikan ya. Ini tentang hubungan antara ketiga istilah tadi. Perhatikan, disebutkan begini oleh para ulama. Apabila ketiga istilah itu disebutkan secara bersamaan, nih kaidah, ini kaidah ini. Apabila ketiga istilah itu disebutkan secara bersamaan dalam satu nas, dalam satu dalil, seperti hadis Jibril tadi ya. Kan hadis Jibril tadi itu satu nas, satu hadis, satu dalil yang sudah include ya, disebutkan di dalamnya 3 istilah tadi kan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah ini perhatikan kaidahnya. Jadi kalau ketiga istilah itu disebutkan secara bersamaan dalam satu nas seperti hadis Jibril tadi, maka nih perhatikan nih, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan zahir. Nah ini nih. Maka yang dimaksud dengan Islam, yang dimaksud dengan istilah Islam adalah apa tadi? Amalan-amalan zahir. Nah ini nih. Ini kapan ini? Kalau ketiganya disebutkan apa? Secara bersamaan dalam satu nas. Maka yang dimaksud dengan Islam itu hanya mencakup amalan-amalan apa? Zahir. Makanya tadi ketika ditanya Islam, Nabi SAW menjawab dengan menyebut 5 rukun Islam. Ya. Yang kalau kita perhatikan kelima-limanya itu amalan zahir, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji, ini semua amalan apa? Amalan zahir. Oke. Itu yang dimaksud dengan Islam. Lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah perkara-perkara yang gaib. Nah, ini nih. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah perkara-perkara yang apa? Yang gaib. Ya. Perkara-perkara batin. Nah, itu. Ini kapan tadi? Kalau ketiganya apa? Disebutkan secara bersamaan dalam satu nas. Islam disebut, iman disebut, ihsan juga disebut. Nah, kalau tiga-tiganya disebut lengkap, maka yang dimaksud dengan Islam apa tadi? Amalan-amalan zahir. Sedangkan yang dimaksud dengan iman apa tadi? Perkara-perkara gaib. Nah, itu perkara-perkara batin. Makanya tadi ketika ditanya tentang iman, dijawab dengan menyebutkan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan apa? Takdir ya. Yang baik maupun yang, kalau kita cermati ke-6 tersebut, itu semuanya perkara batin, urusan keyakinan. Nah, itu. Jelas? Baik. Lanjut. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ihsan ialah tingkatan agama yang tertinggi. Ya, itu. Tingkatan agama yang tertinggi. Ini kapan tadi? Kalau bertiga disebut secara bersamaan. Maka yang dimaksud dengan Islam itu hanya mencakup amalan zahir,
Yang dimaksud dengan iman itu hanya mencakup perkara batin, keyakinan, dan yang dimaksud dengan ihsan dan yang dimaksud dengan ihsan adalah tingkatan agama yang tertinggi. Nah, ini beda ini dengan tingkatan agama karangan sebagian orang tadi, yang menyatakan tingkatan tertinggi itu sudah tidak lagi wajib sholat. Yang betul dalam ajaran Islam, tadi tingkatan agama Islam yang paling tinggi apa? Ihsan. Apakah maknanya orang yang sudah sampai pada ihsan kemudian meninggalkan sholat? Jawabnya apa? Tidak. Justru makin mantep apanya? Sholatnya, paham itu ya? Demikian, seperti itu. Baik, yang terakhir kaidahnya, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kalau apa? Tadi kalau disebut bersamaan, tiga-tiganya disebut dalam satu nas. Kaidah kedua nih, perhatikan. Kaidah kedua, jika istilah Islam disebutkan secara bersendiri, jika Islam disebutkan secara apa? Bersendiri. Artinya dalam satu nas, baik itu ayat ataupun hadis, yang disebutkan di situ cuma istilah apa? Islam saja. Tidak disebutkan iman, tidak juga disebutkan apa? Ihsan. Cuma Islam saja yang disebutkan. Maka perhatikan, kalau cuma Islam saja yang disebutkan secara bersendiri, maka juga sudah mencakup makna iman. Nah, ini dia nih. Jadi kalau cuma Islam saja yang disebutkan dalam satu nas, maka maknanya pun juga sudah mencakup makna iman. Berarti mencakup perkara zahir dan perkara apa? Batin. Kalau disebut sendiri, itu. Juga demikian. Kalau istilah iman disebut sendirian dalam satu nas, maka sudah mencakup pula makna Islam. Ini kan tadi kalau disebut bersamaan, Islam itu amalan zahir, iman itu perkara batin. Tapi kalau disebut sendirian, Islam saja atau iman saja, itu masing-masing sudah mencakup. Itu Islam sudah mencakup iman, iman sudah mencakup Islam. Kalau disebut apa tadi? Sendirian. Yang terakhir, kalau seandainya yang disebut itu cuma istilah ihsan, ini. Kalau yang disebut apa? Cuma istilah ihsan. Jadi istilah ihsan disebutkan secara bersendiri dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Tidak disebutkan Islam, tidak disebutkan iman, cuma ihsan. Maka kalau cuma ihsan saja yang disebutkan, ini sudah mencakup makna Islam dan makna iman. Gitu, paham nggak kaidahnya itu? Jadi kalau Islam itu sudah mencakup iman. Kalau iman itu sudah mencakup Islam. Kalau ihsan itu sudah mencakup apa? Islam dan iman. Itu. Makanya tadi yang betul itu, seseorang kalau sudah sampai tingkatan paling tinggi, tingkatan ihsan, justru Islam dan imannya makin apa? Makin mantap. Itulah, jangan kayak yang sebelah sono ya. Jangan kayak yang orang sebelah sana tadi, orang seberang tadi, yang gendeng-gendeng itu sudah sampai paling tinggi, malah ditinggalkan sholat, malah ditinggalkan syariat. Ini kekafiran, ini nggak boleh. Demikian. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya, kalau masih ada umur, kita akan lanjutkan landasan utama yang keberapa? Yang ketiga, tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan belum pada mati sampai belajar dulu yang ketiga biar lebih ini bekalnya. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan sebelum diakhiri.